Belakangan ini berita mengenai pembunuhan berantai lagi rame-ramenya. Nah, di sini aku bakal bahas 6 pembunuh berantai yang menghebohkan Indonesia. Nomor 1. Ahmad Suradji. Ia membunuh 42 korban selama 9 tahun sepanjang 1986 hingga 1997. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan wanita dan bertujuan ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suradji. Syaratnya adalah membawa sesajen dan harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Cara menghabisi nyawa korban adalah mencekik dan membungkam mulut korban. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian dengan cara meminum air liur korbannya. Bahkan Suradji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 perempuan, ini benar-benar di luar akal sehat. Dan karena perbuatan bejatnya ini, Suradji mendapatkan vonis hukuman mati. Nomor 2. Robot Gedek atau Siswanto. Dia menjadi orang yang sangat viral dan menghebohkan seluruh Indonesia pada tahun 90-an karena aksi gila dan kejamnya. Seorang pria yang berhasil menyodomi, membunuh dan meminum darah dengan gila pada 1994 hingga 1996. Ia mengakui telah menyodomi 12 anak jalanan. Setelah disodomi, bocah-bocah itu dibunuh dan dimutilasi untuk menghilangkan jejak. Perbuatan biadab itu dilakukan di Jakarta, Pekalongan, dan Kroya. Robot Gedek mencabuli dan membunuh anak jalanan karena merasakan nafsu dan sensasi tersendiri. Saat membunuh dan memutilasi korbannya, ia merasa seperti sedang memotong ayam. Ia juga meminum darah para korban karena merasa tubuhnya segar kembali setelah itu. Robot Gedek divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 Mei 1997. Namun saat teman satu selnya mengabarkan eksekusi matinya sebentar lagi, Robot Gedek langsung mengalami serangan jantung. Baru semalam dirawat di rumah sakit itu, sekitar pukul 13.45 WIB, Robot Gedek meninggal dunia. Nomor 3, Rian Sijagal. Rian Sijagal Jombang pembunuh berantai nan kejam, korbannya rata-rata penyuka sesama jenis. Dia menyukai laki-laki dan menyukai aktivitas perempuan meskipun dia berjenis kelamin laki-laki. Di masa sekolah, Rian suka berdandan dan memiliki banyak teman perempuan. Rian juga dikenal sebagai siswa yang cerdas dan pandai bergaul. Dia bahkan pernah menjadi siswa terfavorit di sekolahnya. Rian Jombang pada akhirnya telah membunuh 11 orang lain dan jasad mereka dikuburkan di halaman belakang rumah. Pelaku pembunuhan berantai tersebut diadili di PN Depok dengan hukuman mati pada tanggal 6 April tahun 2009. Nomor 4, Babe Baekuni. Pembunuhan kejam dan keji ini hampir sama dengan kasus Siswanto. Dari pengakuan Babe, ternyata ia pernah menyodomi dan membunuh 10 anak jalanan lainnya sejak 1993 hingga 2010. Hanya korban yang dibunuh dengan cara dimutilasi baru dilakukan sejak 2007. Sedangkan Babe telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Oktober tahun 2010. Hukuman ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa hukuman mati. Jaksa pun mengajukan banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonisnya menjadi hukuman mati pada tanggal 13 Desember tahun 2010. Nomor 5, Wawon CS. Kasus pembunuhan berantai atau serial killer Wawon CS menggemparkan publik. Betapa tidak, korbannya ada 9 orang, rata-rata adalah keluarga seperti istri hingga anak tiri. Mirisnya, di antara korban ada yang masih balita, umurnya baru 2 tahun. Dari penyelidikan kepolisian dan sudah diungkap oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi, Wawon, Duloh dan Dede mengklaim mampu menggandakan uang. Korban pembunuhan Wawon CS yang masih balita adalah Bayu. Bocah berumur 2 tahun itu juga adalah anak kandung dari Wawon sendiri. Selain itu ada 9 korban lainnya. Bayu adalah anak Wawon dari hasil pernikahan sirinya dengan Ai Maemunah. Ai sendiri tewas dibunuh oleh Solihin alias Duloh, partner in crime Wawon.
Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, Wawon Ces dijerat dengan pasal 340,338 dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, terkait pembunuhan berencana. Dalihnya, Wawon membunuh anak kandungnya sendiri yang masih balita adalah untuk meraih kesuksesan. Nomor 6, Dukun Slamet. Polisi menangkap Tohari atau Mbah Slamet warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Lelaki berusia 45 tahun itu merupakan dukun pengganda uang yang kini berstatus tersangka pembunuhan berencana. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan keluarga Parianto warga Sukabumi, Jawa Barat. Anak Parianto melapor di Polres Banjarnegara pada tanggal 27 Maret tahun 2023, bahwa pada Juli mereka bertemu dengan Tohari. Pertemuan itu terjadi di rumah Tohari. Ketika pertemuan tersebut diduga keduanya membicarakan penggandaan uang dalam satu ruang di rumah Tohari, sementara anak Parianto menunggu di luar. Lantas diketahui pertemuan mereka berdua yaitu untuk ikut penggandaan uang, ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Iqbal Al-Qudusi pada Selasa, tanggal 4 April tahun 2023. Menurut keterangan polisi, Parianto juga menyampaikan sejumlah pesan kepada keluarganya antara lain, takut ayah mati ini SHARE lok Pak Slamet. Serta, ini di rumah Y Pak Slamet BUATTJAGA2 KLO umur ayah pendek. Misal ayah G ada kabar sampai hari Minggu langsung aja ke lokasi bersama aparat. Kemudian pada Ahad, tanggal 2 April tahun 2023, sekitar pukul 6.47 ditemukan mayat yang dikubur di Jalan Setapak menuju hutan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Di tas yang melekat di mayat tersebut juga ditemukan KTP korban sesuai dengan laporan orang hilang sebelumnya. Sementara Tohari alias Mbah Slamet telah diringkus oleh polisi beberapa jam sebelumnya atas laporan penipuan dan penggelapan. Polisi terus mendalami kasus tersebut dan penemuan korban bertambah. Nah, berikut adalah serial killer versi Indonesia. Next apa lagi ya? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.